apa yang disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf tentang apa itu pernyataan lengkap mengenai nasab itu ya, yang baru tadi malam di Abdi TVNO itu, saya memaknainya begini, mohon maaf Pak Gus Yahya Khalil Stakuf itu, saya memaknainya begini. Apa itu, Gus Yahya itu justru menegaskan bahwa memang nasab Ba'alawi itu tidak bisa dibuktikan gitu, bahwa tesisnya Kiai Imaduddin itu memang tidak bisa dibantah oleh siapapun, oleh ahli nasab manapun. Intinya kan di situ. Maka Kiai Yahya mengambil jalan yaitu husnudzon, apa itu percaya gitu. Yang menjadi masalah kan gini, husnudzon itu kan untuk sesuatu yang tidak mungkin atau tidak perlu atau tidak harus dipersoalkan gitu. Kalau sesuatu itu mungkin atau perlu atau bisa dipersoalkan, dikonfirmasikan, kan ya tidak mungkin kita terus seudon, itu namanya tidak melihat kenyataan gitu. Nah, kalau soal nasab itu kan sebenarnya oke, kalau dari segi catatan sejarah, data tertulis, itu verbalitasnya itu tidak terkonfirmasi, kan masih bisa dengan tes DNA gitu. Dan persoalannya itu sudah terbukti bahwa klaim nasab itu benar-benar berbahaya untuk umat Rasulullah. Masalahnya itu kan gitu. Jadi ada kebutuhan untuk konfirmasi dalam rangka husnudzon tadi gitu. Lain dengan kalau tidak ada kebutuhan, kalau memang klaim nasab itu tidak membahayakan umat Rasulullah, maka itu ya husnudzonnya nggak perlu untuk gitu ya. Tapi sudah terbukti bahwa klaim nasab itu ternyata berbahaya untuk umat Rasulullah gitu. Karena dengan klaim nasab itu NU, Nahdien, mau kiai mau santri itu udah keder dulu gitu. Makanya saya bilang, klaim nasab ini kalau tidak dituntaskan itu lebih berbahaya daripada Salafi Wahabi. Kalau ajaran Wahabi, Salafi itu nggak usah kiai, santri, Nahdien di akar rumput tuh berani bantah karena nggak ada tekanan psikologisnya. Tapi kalau udah bilang saya dzurriat Nabi, itu mau kiai mau santri aja udah sampai alam bawah sadar itu keder duluan kok gitu loh. Dan yang berikutnya itu husnudzon itu kan satu karena adanya kebutuhan dan karena memungkinkan. Kalau DNA itu kan memang saintifik toh itu. Lain dengan lain dengan ilmu sosial seperti ilmu nasab, kan masih ilmu sejarah, ilmu sosial itu. Dan yang berikutnya lain lagi kalau misalnya tidak ada perkara dan tidak ada kebutuhan dan atau tidak mungkin dikonfirmasi. Kalau nasab ini kan, kalau soal nasab Ba'alawi kan bisa dikonfirmasi lewat DNA gitu. Dan mohon maaf, itu apa yang dijadikan pengantar oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf itu juga kurang pas kalau membandingkan Imam Al-Ghazali. Kalau misalnya ada hadis-hadis di Ihya Ulumuddin yang dianggap hadis itu tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab hadis yang sudah disepakati. Tetapi kan hadis itu, teks itu bisa dikonfirmasi juga dengan cara berpikirnya Imam Al-Ghazali gitu. Jadi itu meskipun data sejarahnya atau sanad hadisnya itu tidak terbukti, tetapi secara konten analisis itu sejalan dengan model berpikir yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali dan dengan hadis-hadis yang disampaikan Imam Al-Ghazali yang terkonfirmasi. Dan kalau itu memang benar-benar tidak perlu dan tidak mungkin untuk dikonfirmasi, ini jelas-jelas menurut saya sangat berbeda dengan keadaannya dengan konteks nasab ini gitu. Tetapi saya itu mengartikan yang pertama itu, yang penting itu bagi saya itu apa yang disampaikan oleh Kiai Yahya Stakuf itu benar-benar menegaskan bahwa nasab Ba'alawi itu
menurut ilmu nasab memang tidak bisa dikonfirmasi. Apa yang ditemukan atau apa yang menjadi tesis Kiai Imaduddin mengenai nasab Ba'alawi yang terputus itu dengan statementnya Kiai Yahya, langsung atau tidak langsung Kiai Yahya itu menyatakan sudah dihentikan diskusinya karena pasti tidak ada yang bisa membantah tesisnya Kiai Imaduddin itu. Dan ya udahlah, cari berkahnya macam. Nah, kalau soal berkah macam-macam kan sudah saya sampaikan. Kita juga mengambil berkah misalnya dari Imam Busiri lewat burdah gitu ya, salat burdah. Dan Imam Busiri kan nggak usah ngaku-ngaku duriannya Nabi, toh tidak masalah gitu. Saya itu kan pengamal Simtuduror, saya juga muhibin guru sekumpul yang daihat gitu. Ada begitu banyak dalam tanda petik risiko-risiko psikologis yang harus saya lewati untuk untuk persoalan ini. Tetapi kan NU sendiri kan al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal akhdu min jadidil aslah. Nah pertanyaan wal akhdu min jadidil aslahnya itu mana? Gitu loh. Dalam konteks ini kan kita harus mengamalkan wal akhdu min jadidil aslah ini. Ya sekali lagi bagi saya itu statement apapun itu kalau sepanjang perlu dan mungkin untuk dikonfirmasi itu ya seyogianya dikonfirmasi. Keberkahan tetap, saya juga membaca Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Wirdul Latif ya, dan doa-doa yang lain gitu loh. Bukan berarti kalau itu misalnya nasab Ba'alawi itu tidak terbukti dan secara ilmiah kan berarti kan etikanya kan ya jangan menetapkan bahwa itu dipaksa untuk just percaya saja, kan nggak bisa begitu juga. Tetapi bahkan Ba'alawi itu bukan Dzurriyyatur Rasul, bukan berarti barokahnya itu terus berkurang, enggak juga. Enggak, menurut saya enggak. Itu loh. Ya iman itu kan menyangkut hal-hal yang dalam tanda petik itu banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal gitu loh. Tetapi kalau bisa dijangkau oleh akal, bisa dikonfirmasi oleh akal, ya kan harus menjadi ilmu kan itu. Bukan lagi iman gitu. Nah ini kan juga yang saya khawatirkan tuh begini loh, kalau sekarang ini kan era netizen berkuasa gitu. Kalau kita lihat komentar-komentarnya itu, saya khawatir nanti di akar rumput itu ada resistensi terhadap pernyataan Yahya ini gitu loh. Tapi ya memang pemimpin memang harus berani mengambil risiko. Tetapi menurut saya kok gitu. Terlalu berlebihan menurut saya. Itu terlalu mempertaruhkan kewibawaan kursi ketum Nahdlatul Ulama menurut saya hanya untuk urusan kayak gini. Dan ini kan semua ya misalnya kayak Imaduddin juga pengurus struktural NU, Nur Ihya juga orang NU, Kiai Nur Ihya juga orang NU, aktivis-aktivis yang terus memperkarakan ini juga meminta kejelasan ini juga semuanya kan dari Nahdliyin juga yang melihat realitas sosial bahwa yang menjadi korban itu adalah Nahdliyin akar rumput dari klaim nasab ini. Jadi gimana lagi? Jadi saya memaknainya begitu aja lah kan saya sebagai NU kultural gitu kan punya kewajiban untuk mentaati ya. Saya memaknainya jangan-jangan ini Yahya ini sedang menegaskan bahwa memang nasab Ba'alawi itu menurut ilmu kitab nasab, menurut ahli nasab memang tidak terbukti, memang terputus. Dan apa yang disampaikan oleh Yai Imad itu ditegaskan oleh Yai Yahya memang tidak bisa dibantah. Jadi nggak usah didiskusikan lagi gitu. Well, ya saya dengar juga katanya itu mohon dikonfirmasi itu. Ada info juga bahwa Rais Am itu Kiai Miftahul Ahyar ada juga menyampaikan ya tidak mempersoalkan lah pembahasan nasab itu kalau mau diteruskan gitu. Saya nggak ngerti ya, kalau saya kan bukan struktural NU, tapi saya dengar kabar seperti itu gitu. Jadi
ini ibaratnya tinju itu kan ibarat tinju, kalau tinju terlalu ibarat pertandingan bola ini kan belum selesai udah disemprit suruh berhenti sama Gus Yahya. Robita juga belum mau berubah gitu, oknum-oknumnya juga belum mau berubah. Jangan dan ya kalau dalam tanda petik itu begini loh kan, saya kan Muhyiddin Guru Sekumpul ya. Banyak hal yang ini bisa bertabrakan, tapi bagi saya itu kalau mau membangun rumah yang lebih kokoh, yang lebih tinggi, yang lebih baru, dan rumah lama itu kan mau tidak mau ada kalanya. Itu kan harus dirobohkan ada kalanya gitu loh. Misalnya rumah dari lantai 1 mau dibangun menjadi lantai 10 kan ya harus dirobohkan toh sampai fondasinya, dan memang berantakan ketika dirobohkan itu, tapi nanti menjadi sebuah bangunan baru yang lebih kokoh, yang lebih hebat, lebih ini gitu. Cuma saya juga ini kan nanti kalau semua misalnya ternyata nasab Ba'alawi itu secara ilmu nasab memang terputus, secara DNA misalnya memang tidak terbukti, maka perlu disusun lagi mengenai ini nasab itu. Tutup ini tutup. Ini sambil cari makan. Jadi ya kalau saya begitu sih, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho. Ini jenenge ya netizen kan juga selalu menganggap saya itu selalu 100% membela Gus Yahya itu ya, persepsi publik, dan itu insya Allah memang betul, saya itu 100% membela Gus Yahya. Dengan ya bagi saya pembelaan itu kan dengan tanpa meninggalkan sikap kritis gitu. Dan mungkin senjata terakhir saya yang bisa saya sampaikan di sini ya, saya pakai kalimatnya Gus Dur aja. Mari kita sepakat untuk tidak sepakat kan. Tapi benar-benar ini yang kita pikirkan itu nahdien akar rumput gitu loh. Nah kalau saya itu didawiri kayak gitu ya nggak mempan juga. Kalau saya mikir saya dan dalam tanda petik itu orang-orang seperti saya gitu ya nggak mempan, insya Allah nggak mempan ditipu-tipu dengan atas nama daerah itu. Tapi lihatlah di pedesaan, lihatlah akar rumput nahdien. Kalau udah denger ini darah, aku membawa darah Rasulullah, udah langsung sujud kelenger. Lihatlah itu di Kalimantan, itu bagaimana, mengerikan banget. Ya itu ya, dan secara umum kan seandainya Ba'alawi itu memang benar-benar dzurriyyat Rasul, misalnya begitu. Kemudian karena secara ilmu nasab itu tidak terbukti, kemudian publik nahdien akar rumput itu tidak percaya bahwa Ba'alawi itu dzurriyyatur Rasul, kan nggak ada ruginya juga, gitu loh. Tetapi kalau palsu dan nasabnya itu terputus dan nahdien akar rumput itu mempercayai, wah itu bahayanya banyak banget, mudaratnya itu. Katanya menghindari mudarat itu harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan, keberkahan. Katanya usul pakai kan begitu. Ini bukan bukan saya tiru-tiru Gus Arya, nggak berani saya kok misalnya dengan ketum PBNU ya nggak berani lah. Saya hanya mengomentari saja, saya hanya memberikan masukan saja. Mungkin perlu dipertimbangkan ulang gitu loh. Apa sih dalam tanda petik itu begini loh. Apa Ba'alawi itu perlu dibela gitu loh. Apa lebih perlu dibela dibandingkan nahdien akar rumput? Pertanyaan dasarnya mungkin itu ya. Dengan segenap ciri khas ya, cara gampangnya kan gini loh. Ba'alawi itu kan jenenge
ekstrovert toh, sementara Nahdien di akar rumput itu kan anu toh, apa kuwi jenenge, introvert toh. Ya nek tarung ya sudah kalah toh ya sing introvert itu. Kono ngegas pole. Dan ini baru mulai kita anu ada isu begini itu, Nahdien akar rumput itu baru mulai anu ya apa kuwi jenenge. Ora wedi banget karo kualat mah dibalekke meneh karo kualat meneh iki piye. Ambolah pusing. Mohon maaf ya. Pak Yai Yahya Khalil Stakuf gitu.